Judulnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pertanyaan ini dari PPHY Lirboyo. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengatur mekanisme baru dalam merampas aset milik individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana penggelapan uang negara. Secara umum, tindak pidana penggelapan uang negara adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengalihkan dana milik negara untuk kepentingan pribadi ataupun pihak lain. Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan atau kedudukan di dalam struktur pemerintah seperti DPR, staf presiden, kementerian, dan lain-lain, sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 8 yang berbunyi, setiap orang yang karena jabatan atau kedudukan menyimpan atau menggelapkan uang ataupun surat berharga negara yang berada dalam penguasaannya dapat dipidana. Tujuan utama rancangan undang-undang perampasan aset ini adalah mengembalikan kerugian negara atau aset recovery agar dampak finansial dari kejahatan tersebut dapat diminimalkan. Proses perampasan aset dalam rancangan undang-undang ini diawali dengan penelusuran aset atau aset tracking oleh aparat penegak hukum seperti penyidik dari kepolisian, kejaksaan ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK. Dalam hal ini, aparat berwenang menelusuri aliran dana pemilik aset dan hubungan antara aset yang ditemukan dengan tindak pidana penggelapan uang negara. Kemudian, ternyata hingga kini pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset masih mandek. Salah satu alasan utama lambatnya pengesahan adalah pertimbangan etis dan keadilan terhadap keluarga pelaku. Dalam wawancara yang dilakukan pada 6 April 2025, Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya, kerugian negara yang ditimbulkan pelaku ya harus dikembalikan. Karena itu aset-aset hasil korupsi layak disita negara, tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Apakah adil jika anaknya ikut menderita karena kesalahan orang tuanya? Dosa seorang ayah seharusnya tidak diwariskan kepada anaknya, tapi tentu saya ingin mendengarkan pandangan para ahli hukum. Pertanyaan, bagaimana hukum merampas aset dari pejabat yang diduga melakukan tindakan korupsi dengan pertimbangan sebagaimana dalam deskripsi? Jawaban, merampas aset terduga pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya untuk memulihkan dan mengamankan aset negara dapat dibenarkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya diusulkan beberapa hal kepada perancang undang-undang. Dalam hal ini legislatif dan pemerintah sebagai berikut. 1. Menyempurnakan dan mempertegas sistem hukum dan regulasi agar tidak terjadi timpang tindih. Membentuk pengawas independen agar tidak terjadi penyalahgunaan undang-undang. Kemudian yang ketiga, melakukan penelusuran dan penyelidikan yang transparan dan akuntabel. Referensi salah satunya Al-Bahrul Ra'iq, Bughayatul Mustarsidin, dan lain sebagainya. Untuk soal sub B, jika dibenarkan bagaimana hukum pemerintah menunda pengesahan RUU tersebut menimbang kasus korupsi yang merajalela? Jawaban, hukum menunda pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset tidak dibenarkan karena berpotensi besar atau memberikan ruang pada koruptor untuk mengamankan asetnya sehingga kerugian negara tidak bisa dihindari. Kemudian pertimbangan yang kedua menunjukkan tidak keseriusan dan lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Catatan,
klaim bahwa menetapkan rancangan undang-undang tersebut dapat menimbulkan tindak kesewenang-wenangan, keadilan untuk keluarga masih bersifat praduga dan tidak berdasar, karena dalam literatur fikih dana yang dihasilkan dari cara semisal korupsi dan semisalnya boleh untuk diambil paksa. Pengambilan 1 al-fiqhu ala madzahibil arba'ah dan lain sebagainya.